Jadi kalau kemarin kita belajarnya baru pembagian dengan X min A. Kita pakai papan tulis ini aja ya. Soalnya kalau pakai yang di sini, saya nggak bisa nulisnya. Oke. Jadi kita masuk ke teorema sisa ya. Teorema sisa. Ini ya. Jadi, kebalik ya? Dilihatnya kebalik ya? Enggak, Bu. Mirror nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oh, enggak, oke. Enggak, Bu. Jadi, teorema sisa, kan fungsi itu sebenarnya mirip kayak bilangan biasa ya. Jadi, misalkan kita punya bilangan kayak gini. Kalau kita punya 52 gitu ya. Nah, 52 ini bisa kita tulis sebagai perkalian misalkan 8 kali berapa nih? 6 gitu ya. Ditambah 4. Gitu ya, 52. 8 kali 6, 48, 48 tambah 4, 52. Jadi, kalau misalkan suatu bilangan, ketika dia dibagi, misalkan ini pembagi, 8 itu pembaginya. 6 itu hasilnya ya. Itu hasil. Jadi kalau 52 dibagi 8, nanti hasilnya 6. Terus dia punya sisa 4. Ini sisanya. Nah, fungsi juga sama. Jadi kalau misalkan suatu fungsi fx, dia bisa kita nyatakan dengan px pembagi dikali hasil ditambah sisa. Ya, ini suatu fungsi. Nah, teorema sisa itu apa? Teorema sisa itu adalah dia bunyinya gini. Kalau misalkan ada suatu fungsi fx, dia dibagi x min a, x in a, maka sisanya adalah fa. Ini menurut teorema sisa. Jadi, kalau misalkan suatu fungsi dia dibagi oleh x min a, maka sisanya itu adalah fa. Kenapa sisanya adalah fa? Kalau kita lihat di sini, misalkan ya, dibagi oleh x min a, berarti x min a ini pembaginya ya. Kalau kita lihat di sini, berarti fungsinya itu fx sama dengan x min a, ya, dikali hasil tambah sisa. Ini kan ya, jadinya x min a. Bu. Ya. Kenapa? Itu ada yang mau masuk, nggak dapat izin, Bu. Oh iya, sorry. Oh, thank you. Oh iya, banyak sekali. 9 orang. Oke. Terus ya, Menza. Oke. Dah. Lanjut ya. Jadi misalkan ini suatu fungsi, kita bisa tulis gini ya, fx sama dengan x min a dikali hx ditambah sx, ditambah sisanya. Nah, kalau misalkan pembaginya itu x min a, maka kita bisa misalkan kita tulis di sini fa, maka dia jadi x-nya berubah jadi a kan? Maka di sini jadi a min a kali ha tambah sa. Nah, di sini a min a kan 0. Kali ini x-nya 0 kan ya? Maka nanti dia tinggal saya di mute aja ya. Aduh. Oke. Nah, nanti berarti di sini kita bisa FA sama dengan karena ini 0, maka sisanya SA. Berarti sisa itu sama dengan fungsinya. Ya. Jadi teorema sisa, ya. Sisa itu sama dengan nilai fungsinya. Jadi kalau dia dibagi X min 2 misalkan, maka sisanya adalah F2. Sampai sini ya. Oke, saya ada yang mau tanya dulu? Enggak. Ke contoh aja. Enggak ya, oke. Contoh aja ya. Jadi misalkan ini saya mau nulis contoh, ini saya hapus ya. Nggak muat soalnya. Benar, Bu, saya SS dulu. Oke. Udah, Bu. Nah, ya. Oke. Jadi yang diingat itu kalau suatu fungsi dibagi x min a, maka sisanya adalah fa. Contoh misalkan kita mau bagi ada fungsi nih. Kita mau cari fx. Misalkan x pangkat 4 dikurang 4x pangkat
4x pangkat 2 misalkan. Ini dibagi x2, sisanya berapa? Ini ya, saya sisanya. Nah, kan tadi berdasarkan teorema sisa, kalau suatu fungsi fx dibagi x min 2, gitu ya, maka sisanya akan sama dengan fa. A-nya berapa? 2. Maka nilai sisanya sama dengan sisanya. Ya, kalau misalkan itu kita bisa tinggal ngitung F2 berapa, berarti F2 sama dengan, masukin ke sini, 2 pangkat 4 min 4 kali 2 kuadrat. Sama dengan 16 min, berapa nih? 16. Oh, berarti. Nah, kalau untuk corner, berarti kan di sini X pangkat 4 berarti 1. Pangkat 3-nya nggak ada, pangkat 2-nya min 4, satunya 0, pangkat 0-nya 0. 4, 3, 2, 1. Kita bagi. Pakai cara yang kemarin ya, corner. 1 turun, 1 kali 2, 2, tambahin 2, kali 4, 0, 0, 0, 0, 0. Makanya sisanya ya. Ini sisanya sama dengan 0. Sampai sini ngerti? Halo? Ibu yang pakai cara itu, yang tadi yang terakhir itu dari mana, Bu? Yang ini cara Horner. Cara Horner itu kayak yang kayak kemarin. Jadi kalau misalkan kita mau cari sisa, itu kita bikin cara Horner. Kan yang paling ujung ini sisanya kan ya? Ya nggak? Paling ujung sisanya. Nah, kadang kan kalau pakai cara Horner ini lama. Kalau pakai teorema sisa, maka dia tinggal masukin nilai fungsinya aja. Jadi kalau dia jadi kalau misalkan dia misalkan dibagi x min 2, berarti sisanya adalah f2. Kalau di sini x min 1, berarti sisanya adalah f1 gitu. Itu udah pasti Bu kayak gitu. Iya, kan tadi kan punya teorema sisanya gitu. Jadi kalau ada suatu fungsi dia dibagi oleh x min a, maka sisanya adalah fa. Itu bunyi teorema sisa. Berarti kalau misalkan ini Bu, misalkan fx dibagi x tambah 2, berarti itu min 2 jadinya. F min 2, iya betul. Berarti kan kita nyari sisanya adalah F min 2. Gitu ya. Contoh lagi. Ini saya hapus ya. Bentar Bu. Oh ya, GSS. Udah Bu. Oke, udah ya. Ini saya hapus ya. Nah, jadi intinya yang kamu ingat yang pertama tadi ya, teorema sisa. Jadi kalau suatu fungsi dibagi x min a, maka sisanya adalah fa. Suatu fungsi fx dibagi x min a, maka di sini sisanya sama dengan fa. Ini yang diingat ya. Contoh lagi misalkan, ada suatu fungsi fx sama dengan x plus 1, x plus 1 pangkat 5, x plus 1 pangkat 5, ditambah 2, x plus 1 pangkat 3, tambah 3. Ini ada di UK 3 ya. Misalkan dia dibagi oleh x plus 1. Ini. Maka sisanya berapa? Nah, berarti kan ini ada di UK 3 nomor 3. Ini berarti kalau dia tanya sisanya, ketika dibagi x plus 3, sisanya berapa nih yang ditanya sisa? Maka sisanya tinggal F berapa? F min 1 kan? Iya. Nah, cari F min 1-nya berapa? F min 1-nya sama dengan, masukin ke sini. F min 1 jadinya min 1 tambah 1 pangkat 5, ditambah 2 kali min 1 tambah 1 pangkat 3, tambah 3. 0, min 1 tambah 1, 0, tambah 3. Sama dengan 3. Maka sisanya adalah 3. Ya kan? Jadi dibanding kamu pakai Horner, kan berarti harus diurai dulu nih. Jadi pangkat 5 kan, fungsi pangkat 5. Nanti dibuat Hornernya, baru cari sisanya. Itu kan susah, menyulitkan kan? Maka kamu bisa pakai si teorema sisa tadi, bahwa suatu fungsi kalau dibagi x min a, maka sisanya adalah fa. Nah gitu, ngerti? Ngerti Bu. Ngerti Bu. Ya, oke, contoh lagi.
Kalau udah DSS, saya kasih contoh lagi. Udah? Saya hapus ya. Oke, saya lanjutin ya. Saya hapus ya. Oke? Iya, Bu. Oke, saya hapus ya. Lanjut ke yang berikutnya. Contohnya. Kita udah 20 menit. Yang berikutnya misalkan gini. Ini ada di UK3 nomor 4 ya. UK3 nomor 4. 3 nomor 4. Nanti tugasnya ngerjain UK3 ya. Nomor 1 sampai 9. Nah, misalkan di sini ada fungsi fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 min x kuadrat tambah x tambah 2. Gitu ya. Dia bilang habis dibagi x min 2. Ditanya A-nya sama dengan berapa? Gitu ya. Nah, kalau kayak gini, berarti dia bilang habis dibagi x min 2. Berarti kan kalau habis dibagi x min 2, artinya sisanya 0 kan? Sisanya 0. Berarti nanti habis dibagi 2, artinya sisa itu sama dengan 0. Maka, karena dibagi x min 2, berarti di sini F2-nya sama dengan 0. Maka bisa kita masukin ke sini F2. Berarti F2 sama dengan 2 pangkat 4, ya, ditambah 2 kali 2 pangkat 3, min 2 kuadrat, ditambah A kali 2, tambah 2. Berarti 0 sama dengan 16. Ganti ya. Kenapa? Ibu-ibu pelan-pelan, Bu. Oh iya, lain ya. Jadi gini. Itu selalu hasilnya 0 ya, Bu? Enggak, karena dia bilang di sini habis dibagi. Berarti kan kalau habis dibagi sisanya nggak ada kan? Kan habis. Artinya nggak ada sisanya. Kalau dia bilang misalkan bersisa 2, oh berarti ada sisanya, nilai sisanya 2. Gitu. Berarti kalau misalnya tadi sisa 2 tuh F2 sama dengan 2 gitu. 2. Iya gitu. Misalkan gini. Fungsi ini dibagi x min 2 bersisa 5 misalkan. Oh berarti F2 sama dengan 5 gitu. Jadi kayak gitu ya. Sedangkan kalau di sini kan dia bilang habis dibagi x min 2 karena habis berarti sisanya nggak ada kan? Ya, sisanya nggak ada. Nah, karena sisanya nggak ada berarti sisanya artinya 0. Berdasarkan teorema tadi, kalau fx dibagi x min a maka sisanya adalah fa. Nah, tadi kan sisanya 0. Berarti F2-nya nilainya 0. Maka di sini F2 0. Berarti di sini aduh, batuk-batuk. Pakai masker. Nah, ini masukin lanjut ya. Ini berarti 2 kali 2 pangkat 3, 16, min 4, tambah 2A, tambah 2. Bisa 2, 3, 4, 30 ya. Berarti 0 sama dengan 30 plus 2A. Maka nanti dapat A-nya sama dengan min 15. Dapat nilai A-nya ya. Iya. Begitu. Mengerti? Ibu. Paham. Ngerti, Bu. Guys, gampang kan? Ngerti, Bu. Nah, teorema sisa kayak gitu. Iya. Oke. Kalau ini udah, nanti kita masuk ke pembagian dengan AX min D. Udah. Udah? Udah nih. Saya hapus ya. Iya, Bu. Oke, lanjut ya. Ini saya hapus. Oke. Nah, yang berikutnya itu pembagian. Kan kemarin kita udah mengerjakan partner pembagian dengan X min A. Kalau sekarang pembagian dengan AX min B. Gitu ya.
Oke, sekarang kalau pembagian dengan AX min B gimana? Caranya sebenarnya mirip sama kayak yang kemarin. Jadi misalkan gini, fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat tambah x tambah 6 dibagi Tambah 6 apa min 6, Bu? apa? Tambah 6 apa min 6? Ini, kurang 6. Min 6 ya. Jadi gini, fungsinya ini misalkan, mau dibagi 2x min 1. Nah, ini kalau kayak gini, maka nanti dia cara ordernya sama kayak kemarin ya, di sini 2, terus 5, 1, min 6. Gitu ya. Nah, kalau 2x min 1, AX min B, berarti nanti di sini faktornya, X-nya jadi 1/2 kan? Ya. Iya. Oke, berarti ini ganti 1/2. Tetap pakai cara corner, berarti ini turun 2 kali setengah. 1, tambahin lagi 6 kali setengah 3, tambahin lagi 4 kali setengah 2, tambahin lagi min 4. Maka yang ini min 4 itu adalah sisanya. Sisanya adalah min 4. Nah, hasilnya yang mana? Hasilnya kalau ini kan 2x kuadrat tambah 6x tambah 4. Harusnya gini kan? Tapi karena pembaginya itu AX min B, di mana A-nya itu 2, maka hasilnya ini semuanya kita bagi 2. Jadinya X kuadrat tambah 3X tambah 2. Maka ini hasilnya. Jadi khusus untuk yang pembaginya AX min B, maka setiap hasil yang kita dapat, dia harus kita bagi sama A di sininya. Oke? Bu, gimana, Bu? Ulangin. Jadi, kalau misalkan, kan kita biasanya pembaginya itu X min A doang kan, gitu ya? Dimana di sininya hasilnya 1. Maka nanti hasilnya ya udah yang ini aja hasilnya gitu ya. Tapi kalau pembaginya itu AX min B, di mana di sini ada hasilnya bukan 1, misalkan 2, 3, 4, dan seterusnya, maka nanti kalau udah kita bagi dengan cara corner, dia di sininya kita bagi lagi sama si koefisiennya ini. Misalkan A-nya di sini kan 2, maka hasilnya dibagi 2. Kalau ini 3, maka ini dibagi 3. Gitu. Oke. Kenapa kayak gitu? Karena gini, kan suatu fungsi, ini ya, fx sama dengan tadi pembagi dikali hasil kan, ditambah sisa. Gini. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini, kan dia pembaginya bukan X min A ya. Jadi misalkan tadi, ini kan kalau kita ganti dia jadi X min setengah gini ya. Yang kita hitung ini, itu pembaginya adalah X min setengah. X min setengah. Ya. Sedangkan pembagi kita bukan X min setengah, tapi 2X min 1. Berarti kan ini harus dikali 2 kan? Ini kan? Karena ini kalau dikaliin jadi 2X min 1. Ya. Ini jadi 2X min 1 gitu ya. Nah, pembaginya udah sama nih sama soal kita. Nah, tapi ini kan dengan cara kita tambahin 2 kan di sini. Kalau kita tambahin 2 di sini, berarti kan dia merubah nilainya. Ya enggak? Merubah nilainya berarti salah dong. Nah, gimana caranya biar nilainya nggak berubah? Di dompet Bunda, di rak buku situ. Gimana caranya biar nilainya nggak berubah? Berarti kalau di sini dikali 2, maka di sininya kita bagi 2. Karena 2/2 jadi 1 kan? Maka dia nggak akan berubah nilainya. Tunggu sebentar. Ada nggak? Ada nggak? Gimana? Ngerti nggak? Jadi intinya kalau pembaginya itu di sini AX min B, ya. Kalau pembaginya AX min B, maka dia nanti hasilnya selalu dibagi sama si A-nya itu. Oke? Boleh tolong ulang nggak, Bu? Oke, saya masukin dulu nih yang baru pada. Iya, Bu, yang cara bawahnya yang ribet. Yang fx. Oke. Iya, Bu, yang bawah. Penjelasan aja ya, penjelasan. Intinya gini, kalau misalkan pembaginya itu adalah AX min B, ya AX min B, maka ketika kita menggunakan cara Horner, di sininya adalah B per A. Ya kan, misalkan
2x min 1. Berarti di sininya adalah 1/2. Ini 1/2. Nah, hasil yang kita dapat ini, itu harus dibagi sama si A-nya. Kalau di sini A-nya 2, berarti dia dibagi 2. Maka hasilnya yang betul adalah x kuadrat tambah 3x tambah 2. Ini hasil baginya. Kalau si fungsi fx dibagi 2x min 1. Hasilnya yang ini. Jadi harus dibagi 2. Kenapa kok dibagi 2, Bu? Karena sebenarnya yang kita hitung pakai Horner ini, itu adalah pembagian dengan x min setengah, bukan dengan 2x min 1. Ya, jadi hasil ini, itu adalah pembagian dengan x min setengah. Di mana setengahnya kita taruh sini. Ya, nah, kan dia fungsi ini kita tulis dalam bentuk ini ya. Oke. Nah, sedangkan pembagi kita di soal itu bukan x min setengah, tapi pembaginya adalah 2x min 1, di mana 2x min 1 itu didapat dari x min setengah kita kaliin 2. Kan jadi 2x min 1 kan? Pembaginya sama nih sama soal kita. Nah, tapi kalau cuma kita kaliin 2 depannya, terus kita pakai hasil yang ini, maka fungsi kita berubah dong. Karena kan fungsinya kalau ini dikali 2, ini kita kaliin 2, ini kita kaliin 2 juga dong. Ya nggak? Ya, Bu. Ngerti nggak? Oke. Makanya di sini harus kita bagi 2 hasilnya. Itulah kenapa kalau dia di sini pembaginya adalah AX min B, di sininya harus dibagi si A-nya, dibagi 2. Karena ini harus kita bagi 2. Ini adalah hasilnya. Gitu. Kalau bingung sama pembuktian ini, intinya kalau pembaginya AX min B, setelah kita kerjakan dengan cara Horner yang sintetis, hasilnya kita bagi lagi sama si A. Begitu. Ya, kalau bingung kayak gitu aja, ngerti ya? Contoh-contoh ini saya Cuman pembuktian ya, doang, Bu. Iya, ini pembuktian aja. Kenapa dia harus dibagi 2 di sini? Astaga. Oke, lanjut. Bentar, Bu. Mau lanjut atau mau di SS dulu nih? Udah saya record sini. Udah di SS, Bu. Oke, ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Nah, contoh misalkan. Kita punya fungsi fx. Fx sama dengan, ini ada di UK 4 ya. UK 4. 1. 81 x pangkat 4 dikurang 9x kuadrat. Taruh nak. 9x kuadrat tambah 2. Ini ya. Dibagi 3x min 1. Ini ada di UK 4. Sisanya berapa? Tanya sisanya. Nah, berarti kalau kayak gini, kan tadi kita bisa pakai cara Horner ya. Kalau misalkan, sebenarnya kalau ini pakai teorema sisa bisa langsung ya. F sisa itu sama dengan F sepertiga. Gini kan ya. Bisa dihitung sepertiganya masukin ke sini. Atau bisa juga kita pakai yang tadi. Nah, kalau sisa itu nggak ngaruh ya. Jadi sisa itu nggak perlu dibagi sama si A-nya. Hasilnya yang harus dibagi. Kalau ini cara baginya gini, berarti 81, pangkat 3-nya nggak ada kan? Berarti 0, pangkat 2-nya min 9, pangkat 1-nya nggak ada, pangkat 0-nya 2. Gitu ya. Pangkat 4-nya 81, pangkat 3-nya nggak ada, 0, pangkat 2-nya koefisiennya min 9, pangkat 1-nya nggak ada, pangkat 0-nya 2. Kita bagi di sini sepertiga. 81 turun, kali ke sini, 27 turun, 27 tambahin 9, ini 0, 0 kali sepertiga, berapa nih? 0 ya? 0. Berarti sisanya 2. Sisanya. Nah, kalau hasilnya, berarti hasilnya 81 X pangkat, tadi kan pangkat 4. Berarti pangkat 3 tambah 27X pangkat 2. Kita bagi 3. Karena ininya 3 ya. Berarti nanti hasilnya, HX-nya itu sama dengan 27X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat. Ini hasilnya. Tapi dia nggak nanya hasil sih. Cuma gini. Oh, oke. Kan kalau kita cara biasa, hasilnya ini kan. Ini kalau pembaginya X min sepertiga. Sedangkan pembagi kita bukan ini. Pembagi kita adalah 3X min 1. Maka hasilnya kita bagi lagi sama 3. Jadi di sini hasilnya adalah 27X pangkat 3 plus 9X kuadrat. Sisanya 2.
Begitu. Bu, Ngerti? kok 81 ya pangkat 3, Bu? Kenapa ini pangkat 3? Karena kan tadi di sini pangkat 4 kan? Ingat ya, yang materi sebelumnya kalau pembagian, jadi hasilnya itu selisih 1 dari si soal awalnya, fungsinya. Kan fungsinya bagi 4. Ingatnya gini aja, ini kan pangkat 4, Oke. ini kan pangkat 1 kan? Kalau X pangkat 4 dibagi X pangkat 1 berarti X pangkat 3 kan? 3. Nah, maka pangkat tertingginya 3. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Karena ini nggak ada, berarti cuma 81X pangkat 3 tambah 27X kuadrat. Kalau di sini ada angka lagi, misalkan ini 2, ini 1, berarti 81X pangkat 3 tambah 27X kuadrat tambah 1X tambah 2. Oke. Oke. Udah, bagaimana? Mengerti? Pembagian dengan AX min B. Oke, Bu. Oke, ya. Nah, sekarang lanjut lagi ya. Kita masuk ke pembagian dengan AX min B. Ada lagi yang masih kira. Ini baru 53 orang dari 73 ya. Ini 20 orang nggak ada nih. Sebentar, saya nggak ngeliatnya ada 2 message. Bu, contoh soal nomor 9, UK3 boleh? Oke, sudah ketemu, tidak jadi, Bu. Sahabat saya. Sorry, sahabat tak. Baru lihat. Hapus ya. 4 menit lagi habis waktunya. Kalau habis 40 menit, nanti saya kasih room number yang baru ya. Oke, Bu. Iya. Oke. Bisa hapus ya. Nanti setelah ini kerjain UK3, UK4. Di folio atau di mana, Bu? Buku aja, di buku tulis. Nanti di fotonya taruh di Google Classroom ya. Yang halaman berapa, Bu? UK3-nya halaman 18. 118 ya. UK4-nya halaman Kumpulin hari ini, Bu. hari ini ya. Bisa kan? Itu yang tadi UK4 nomor berapa, Bu? Yang tadi UK4 nomor 1. Atau dilihat dulu deh UK3 mau UK4-nya yang kira-kira kayaknya susah banget, Bu, yang mana? Nomor 9, Bu. Udah langsung nomor 9. Oke, nomor 9 di UK3 ya? Sama 8. Nah, semuanya nggak ngerti, Bu, kalau dari nomor 6. Dicoba dulu. Coba dulu. UK9 nomor 9. Iya, iya. UK3 nomor 9. Yang agak soalnya. Misal N adalah bilangan asli jika suku banyak. Suku banyaknya 3X, 2N plus 1, dikurang X pangkat 2N, tambah 5X, min 4, ya. Dibagi dengan X plus 1. Dibagi, ini berarti pembaginya ya. Ini pembaginya. Maka sisa pembagian, berarti sisanya itu apa? F1 kan ya? F1 min 1, Bu. kita sama dengan F min 1 gini kan ya? Iya. Ya enggak? Oke. Nah, berarti kalau kita masukin ke sini berarti 3 kali min 1 pangkat 2N plus 1 dikurang X dikurang min 1 pangkat 2N tambah 5 kali min 1 min 4 gitu ya. Nah, M-nya kan bilangan asli. Berarti kalau berapapun ini, kalau kita kaliin 2N plus 1, maka hasilnya genap atau ganjil? Ganjil ya. Kan berapapun, misalkan diganti 0, jadi pangkat 1 kan? Diganti 1, jadi pangkat 3, dan seterusnya. Maka nanti pangkatnya ganjil. Min 1 kalau pangkatnya ganjil jadi berapa? Min. Jadi min. Ini 3 kali min 1 ya. 3 kali min 1. Iya. Min. Ini jadi plus 1 kan? Iya. 1 pangkat genap, min 5, min 4. Berarti jadi min 3, min 1, min 5, min 4. Berapa tuh? Min 4, min 8, min 13 ya. Ini jawabannya sisanya. Gampang kan?
Gampang. Nah, gampang. Kayak gitu susah, Bu. Bentuk soalnya aja kelihatannya agak susah gitu. 1 menit lagi. Nih, tapi kok nggak mati? Kok nggak ke-close sih? Biasanya dia ke-close otomatis. Yaudah Bu, lanjut aja Bu. Oke, lanjut aja ya. Saya takut dia tiba-tiba mati. Terus saya lagi ngomong sendiri lagi. Oke, ya, ini yang UK 9. Ada lagi yang nanya. PG-nya saja, Bu. Nomor 11, Bu. Nomor 11 yang mana? Oh, PG-nya aja, PG-nya aja. Nanti kalau Soalnya, Kak Bu. mau nanya esainya tanya WhatsApp saya aja ya. Oke. Ini pembagian dengan AX min B. Udah nih, saya hapus ya. Saya lanjut ke pembagian dengan, kok si Audrey dari tadi keluar masuk. Iya, mana itu buat dia. Saya hapus ya. Iya. Kalian kenapa sih nggak mau menampakkan wajah? Belum mandi Bu. Belum mandi, Bu. Mau mandi ya. Udah jam berapa nih? Jam 11. Mau jam 11. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya itu pembagian dengan X min A dengan X min B. Kalau tadi pembagian X min A, sekarang pembagian dengan X min A kali X min B. Ini ya. Nah, di sini di teorema sisa, kalau misalkan gini, kalau suatu fungsi fx dibagi X min A kali X min B, maka sisanya itu sama dengan sisanya adalah Sx, di mana Sx-nya Px tambah Q. Gini. Ya, jadi nanti jadi di teorema sisa itu kalau misalkan ada fungsi, kalau pembaginya itu derajat 1, ingat ya, derajat tahu kan derajat ya? Pangkat. Ya. Jadi kalau pembaginya derajat 1, maka dia sisanya derajat 0. Ya. Kalau pembaginya derajat 1, tahu kan derajat 1 pangkat 1, misalkan pembaginya X min A, X min B, gitu ya, X min B, dan seterusnya. Pokoknya ini derajat 1, maka sisanya itu pangkat 0. Makanya sisanya itu cuma berupa, cuma berupa angka. Misalkan tadi dibagi X min 2, sisanya 5, dibagi X min 1, sisanya 2, dan seterusnya. Nah, kalau dia pembaginya itu bentuk kuadrat, artinya derajatnya derajat 2, maka sisanya itu bentuknya kayak gini. Derajat 1. Bisa juga derajat 0 ya. Jadi dia sisanya tidak lebih dari derajat 1. Derajat 0 bisa nggak? Bisa. Artinya nanti dia ininya 0 ya. Kalau P-nya 0 kan dia sisanya cuma Q doang. Ulangin ya, ulangin. Jadi kalau suatu fungsi dibagi oleh kuadrat X min A, X min B, maka sisanya itu adalah Px tambah Q. Ya, ingat-ingat. Kalau pembaginya derajatnya derajat 1, maka sisanya itu dia berupa derajat 0 atau berarti suatu nilai, ya. Sedangkan kalau dia pembaginya derajat 2 atau pangkat 2 atau bentuk kuadrat, maka sisanya itu dia bentuknya Px tambah Q. Bentuknya seperti ini. Ya. Nah, sekarang contoh misalkan kita mau ngebagi, misal gini, tentukan sisa, misalkan gini ya contoh, tentukan sisa kalau fungsi fx, di mana fx-nya itu x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah 3x min 4 dibagi x min 1 kali x min 2. Misalnya gini. Ini fungsinya, ini pembaginya. Kita mau cari sisanya. Tentukan sisanya. Nah, berarti cara nyari sisanya gimana? Sisa, ini nanti berbagai macam cara ya, saya kasih tahu cara ngitungnya. Kalau kita mau cari hitung sisa, sebenarnya cara paling gampang itu pakai pembagian biasa. Ya, pembagian biasa yang kayak gini. Yang begini. Ya, berarti kalau X pangkat 3
min 2x kuadrat tambah 3x min 4 dibagi ini jadi x kuadrat min 3x plus 2 kan? Iya. Hati-hati Bu. Semangat nih. Misalkan pembaginya itu ini. X min 1, X min 2 kan jadi X kuadrat min 3X plus 2 ya. Pembaginya ini. Ini cara paling gampang nih. Karena kebetulan ininya cuma sedikit. Ini kalau kita bagi, berarti kan ini bagi ini 1 ya. Ini X. Ini X pangkat 3 min 3X kuadrat tambah 2X. Kurangin. Min 2 tambah 3, berarti ini X kuadrat tambah X min 4. Bagi lagi ke sini, plus 1 gitu ya. Maka sini X kuadrat min 3X tambah 2. Berarti sisanya yang ini. 4X min 6. Ini sisanya. Sisa. Itu kan ya? Itu kalau pakai cara biasa. Pembagian biasa. Ini atasnya hasil. Ini bawahnya sisa. Nah, kalau menggunakan si teorema sisa ini gimana? Kita ingat ya. Kan kalau dia suatu fungsi dibagi nih, kita mau cari sisanya kalau dibagi X1 kali X2. Maka di sini kita cari F1 sama F2-nya. Gini ya. Kenapa cari F1 sama F2? Karena, ingat, teorema sisa itu kan suatu fungsi, jika dibagi X min A, maka sisanya adalah FA. Kalau dibagi X min B, maka sisanya adalah FB. Berarti kita hitung satu-satu nih. Kalau dibagi X min 1, berarti sisanya F1. F1 sama dengan berarti 1 min 2 tambah 3 min 4. Berapa nih? Min 2 ya. Oh, iya. Ya, gitu. Terus, yang berikutnya, yang ini. Kalau kita masukin 2 ke sini, berarti kan 8 min 8 tambah 6 min 4. Sama dengan 2. Berarti kita punya F1 sama dengan min 2, F2-nya sama dengan 2. Nah, sampai sini ngerti? Ibu. Sampai sini ngerti? Saya ngerti. Nah, saya butuh mau nulis lagi. Ini saya hapus ya. Yang sebelah sini. Bentar, Bu. Oh iya. Ingat-ingat ya, kalau hasilnya itu tadi adalah 4x min 6. Oke. 4x min 6. Sisanya 4x min 6, sisanya hasilnya x plus 1. Nah, ini saya hapus ya. Yang sebelah sini aja. Oke. Nah, jadi berarti F1-nya sama dengan min 2, F2-nya sama dengan 2. Ingat di teorema sisa, suatu fungsi kalau dibagi X min A, maka sisanya adalah FA. Berarti F1 sama dengan S1 kan? Berdasarkan si teorema sisa tadi, berarti F1 itu sama dengan S1. Sampai sini ngerti? Karena nilai fungsi sama dengan nilai sisanya. Maka S1 apa? Kan sisanya itu bentuknya Px tambah Q. Berarti S1 sama dengan 1 kali P tambah Q. Berapa dia nilainya? Nilainya min 2. Sini taruh min 2. Terus F2 berarti sama dengan S2. S2-nya berapa? X-nya diganti 2. Jadi 2P tambah Q. Berapa nilainya dia? 2. 2. Eliminasi. Ya. P-nya habis. Berarti dia jadi min P. Min P sama dengan min 4. P-nya sama dengan 4. Kalau P-nya masukin ke sini, berarti Q-nya min 6. Ingat, sisa, SX-nya kan tadi PX tambah Q. Berarti P-nya 4, maka sisanya adalah 4X min 6. Ini adalah sisanya. Sama kayak tadi ya. Nih, yang ini, yang saya tulis di sini. Oh, ya. Gitu. Ini kalau menggunakan si teorema sisa ini. Bagaimana? Yang bagi, Bu. Ulangin lagi. Gampangan yang tadi, iya. Gampangan pakai pembagian biasa. Tapi masalahnya adalah, kalau di pembagian biasa itu kan kita tahu nilai fungsinya ya. Bisa nggak? Ini Erjan bolak-balik masuk aja nih. Iya. Tadi udah masuk, terus keluar. Ini masuk lagi. Kasian Bu, dia nggak ada suaranya katanya. Oh gitu. Aduh, kasihan. Ini udah saya admit, dia nggak bisa masuk juga. Ya, jadi, bisa dulu Kak.
Ini saya record kok. Nanti kalau itu saya upload di YouTube. Jadi, geser Kak. Jadi gini, tadi siapa Menza bilang ya? Oh, kita kembali. Lebih gampang pakai cara yang pertama, Bu. Iya, betul. Lebih gampang pakai yang tadi. Tapi tidak selamanya. Raka, Bu, Raka. Oh, Raka. Sorry. Kirain Menza. Jadi tidak selamanya si soal itu ngasih tahu fungsinya apa. Kalau ini kan kasih tahu ya. Fungsinya itu adalah X pangkat 3 min 2X pangkat 2 tambah 3X min 4. Ini dikasih tahu fungsinya ini kan. Tapi nanti di fungsi itu di soal tuh nggak dikasih tahu. Dia cuma bilang suatu fungsi fx dibagi x min 1 sisanya sekian, dibagi x min 2 sisanya sekian. Jadi kita nggak bisa pakai cara yang bersusun tadi. Jadi mau nggak mau kita harus pakai si teorema sisa ini. Gitu. Oke, Bu. Kak, nggak kelihatan Kak? Awas. Dah, mau di capture dulu? Hapus. Kalau udah kita melanjutkan ke yang berikutnya. Mana hapus? Udah? Udah belum? Udah, Bu. Udah, oke. Udah, Bu. Hapus. Terus kalau ngitung pembagiannya, kalau dia X min 1, X min 2 kayak tadi, bisa pakai cara Horner ya. Pakai cara Hornernya gini. Kan tadi dia fungsinya X pangkat 3 min 2X kuadrat tambah 3X min 4. Oh, sekarang nggak kelihatan. Dia dibagi X min 1, X min 2. Nah, kalau pakai Horner, maka dia caranya gini. 1, apa geser? Min 2, 3, min 4. Kita bagi dia sama ini. 1. Terus ya, 1 kali 1, 1. 1, 2 kali 1, 2. Min 2. Terus yang berikutnya, kita bagi lagi sama 2. Turun 1 kali 2, 2. 1 kali 2, 2 ya. Ini 4. Nah, maka sisanya, hasilnya gini. Hasil sama dengan X tambah 1. Sama kayak yang tadi ya. Itu cara ngebaginya. Kalau yang 2 duluan boleh nggak? Boleh. 2 baru 1. Nanti hasilnya tetap sama. Tapi sisanya nggak bisa pakai ini ya. Sisanya nggak bisa pakai ini. Jadi sisanya berapa? 4. Bukan kayak gitu. Sisanya tetap pakai cara yang tadi nyelesainnya. Ini cuma untuk nentuin hasilnya aja. Udah ngerti? Saya lanjut ya ke contoh soalnya ya. Ada di UK 5. Nih, tadi yang Raka tanya, itu gampangan pakai cara yang biasa? Iya, betul. Sekarang kalau misalkan dia soalnya dibentuk ada di UK 5, itu ada di, maaf nih, nomor 3. UK 5 nomor 3 ya. Dia bilang gini, suatu suku banyak fx, dia nggak ngasih tahu fungsi fx-nya itu apa, dia cuma bilang fx doang. Fx dibagi x min 4, itu sisanya 2. Terus fx dibagi x plus 3, itu sisanya min 5. Yang ditanya, kalau fx dibagi x kuadrat min x min 12, itu sisanya berapa? Tanya ini, sisanya, habis ini videonya. Video satu lagi mana, Kak? Yang tanya ini sisanya berapa? Ini ya, gitu. Nah, kalau kayak gini, ini kan x kuadrat min x min 12, itu kalau kita pecah jadi x plus 3x min 4 kan? Berarti sama kayak yang tadi ini ya. Nah, sekarang berarti kita harus pakai yang tadi. Dimana kalau kita mau cari sisa dari pembagian si fx dengan x kuadrat min x min 2, karena ini pembaginya pangkat 2, maka sisanya itu sx-nya pasti bentuknya px tambah q. PR kita adalah mencari berapakah nilai px, berapakah nilai p, berapakah nilai q. Maka di sini kita bisa cari nih pakai sisanya. X min 4 berarti F4. Ya, F4 atau S4 itu sama dengan 2. Yang ini dibagi min 3, berarti F min 3 atau S3 itu nilainya sama dengan min 5.
Dari 2 ini maka kita bisa eliminasi. Ya. Kalian masih bisa dengar suara saya? Masih Bu. Masih, Bu. Masih. Masih. Soalnya saya dikasih warning sama ininya. Oke. Nah, berarti ini kita bisa masukin nih S4, masukin ke sini. S4 sama dengan P kali 4 tambah Q ya. Berarti kan 4P tambah Q sama dengan 2. S3 berarti masukin ke sini. 3P tambah Q sama dengan min 5. Eliminasi. Kita kurangin. P-nya sama dengan 7. Bentar ya? Min 3. Oh, bentar. Ini saya salah gitu. Q-nya habis. Ini 2 min 5. Itu min 3P apa 3P, Bu? Oh ya, sorry, min 3. Thank you, Pak. Ini 7 berarti ya. Nah, 7P sama dengan 7. Berarti P-nya sama dengan 1. Ya. P-nya 1, berarti kalau P-nya 1, Q-nya jadinya 2 min 4 ya. Ininya min 2. Maka sisanya adalah PX tambah Q. Berarti X min 2. Ini sisanya. Begitu. Jawabannya yang A. Sampai sini ngerti? Oke, Bu. Ngerti ya? Gampang kan cara sama sisa? Gak gampang juga, Bu. Oh, nggak gampang. Nggak gampang juga. Sebentar, ada lagi yang mau tanya? Materinya teorema sisa sampai situ aja. Kalau lihat di soalnya, ya. Habis itu kita masuk ke teorema faktor. Kita bahas sampai sini aja dulu, teorema sisa. Jadi nanti coba dikerjain UK 3, 4, sama 5. Nah, ini kan kita masih ada, kalau di jadwal kan sampai jam 12 ya. Sampai jam 12. Kalian coba ngerjain dulu UK-nya. Nanti kalau misalkan ada yang nggak bisa, di komen aja di Google Classroom atau WhatsApp ke saya. Nanti kita bahas yang nggak bisanya. Oke? Dikumpulin sekarang, Bu. Today, tapi nggak langsung. Nanti maksimal jam 3 ya, saya tunggu ya. Bagaimana? Ya kan ada pelajaran udah begitu. Iya kan? Dibahasnya kapan, Bu? Enggak, nih, sebentar. Ini kan, saya kan jamnya sampai jam 12 kan? Ya enggak? Jam saya kan masih sampai jam 12. Ini kan masih jam 11 kan, masih ada 1 jam. Coba dikerjain dulu. Sebisanya aja deh, sebisanya. Tapi jangan kosong banget ya, ntar kosong banget lagi nggak dikerjain. Pasti bisa lah, ya. Coba dikerjain. Nanti yang sebisanya itu diupload aja ke Google Classroom. Nanti pertemuan berikutnya. Apa? UK berapa aja? Kalau nomor 5 di UK 5 soalnya kurang lengkap ya, Bu. Bentar. Nomor 5 UK 5. Sahabatan nanti nomor 5 UK 5. Enggak, emang kayak gitu soalnya. Lengkap. Sahabatan tadi nanya. Saya ulangin lagi ya. Jadi, ini kalian coba kerjain UK 3, 4, sama 5. Sebisanya ya. Kan tadi udah belajar nih teorema sisa. Ya, kalau misalkan bisanya cuma 2 nomor gimana, Bu? Kalau udah berusaha tapi cuma bisa 2 nomor, ya udah nggak apa-apa. Ya. Sebisanya itu kamu upload di Google Classroom. Nanti saya tambahin classroom-nya di situ ya. Oke? Maksimal jam 3 ya dikumpulinnya. Sebisanya aja. Nanti minggu depan kita bahas yang nggak bisa, baru dilengkapin. Gitu ya. Gimana? Oke, Bu. Ya. Oke, jadi diusahain sih sebisanya dikerjain. Kalau bisa semua, alhamdulillah gitu. UK 3, UK 4, UK 5. Sebenarnya kalau satu minggu kan cuma sekali doang nih. Kan waktunya sebenarnya nggak cukup ya. Cuma sebentar. Nah, tapi kalau saya ngambil jam lain kan nanti jam lain juga ada pelajaran ya. Iya, Bu. Iya, karena nanti kamu kalau pas PAS materinya sampai terakhir cuma PAT ya, PAT. Ya udah, pokoknya ini kerjaan ini aja dulu ya. Nanti minggu depan kita bahas yang kalian nggak bisa. Sambil masuk ke teorema faktor, gitu ya. Nah, ada yang mau tanyain sampai sini? Halo, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Bu. Nggak, Bu. Boleh nggak mukanya ditampilin dulu sebentar? Oke, Bu. Aduh. Enggak sebentar Apa, Bu? juga sih. Ya, saya mau
capture. Halo, Bu. Hai Ellen, belum mandi ya? Hai, Bu. Belum. Saya ada nggak, Bu? Hah? Mana nih? Hai Citra. Oh lo Febri sampai kebalik mukanya. Febri. Febri kebalik mulu. Tahu Febri kebalik mulu. Yang lain mana nih Rifki? Saya di komputer, Bu. Nggak ada Oh. webcam. Oh nggak ada webcamnya. Oke. Bu, saya malu, Bu. Rambut baru. Botak. Apa? Siapa? Malu Sander. saya, Bu. Ya Raka. Siapa lagi nih? Sebentar ya. Yang lain mana yang lain? Kok pada malu-malu? Ini cuma ada 52 orang loh. Padahal kan kita harusnya 73. Raka sambil tidur ya? Evelyn mukanya mana? Evelyn? Insecure, Bu, insecure. Mana? Evelyn mukanya mana? Kok nggak ada? Gak mau. Bu, biasa, Bu, insecure kan, Bu. Mana? Felis, siapa lagi tuh? Ini karena belajar kalian kan di-report ya, maksudnya dilaporin. Jadi saya muka-mukanya saya ini ya. Nggak apa ya, saya capture-capturein ya. Aduh. Makanya besok kalau mau belajar, mandi dulu. Biar cantik. Nggak mau. Ya. Literasi telat bangun, Bu. Ya, Bu, saya aja nggak literasi, Bu, saking bangunnya telat. Serius. Nah, literasi. Serius, Bu, saya bangun jam 7. Malu-malu. Nggak, saya udah bodo amat, udah males. Kenapa itu? Berarti pada nggak ngerjain literasi dong? Saya kerjain, Bu, tapi bukan. Telat, Bu, telat. Kok kurusan, Pep? Febri kurusan ya? Bohong, itu tipuan kamera. Parah banget ibunya, ya Allah. Oh iya. Bu Febri. Dea, ini aja Dea. Lagi nih, saya sambil mau absen ya. Danisa nggak kelihatan. Atap langit-langit kamarnya doang. Oh ya udah. Lucu banget Danisa. Genta mana Genta? Nggak ada suaranya. Danisa botak sekarang. Oh, bukan. Maafin Dan. Oh, Bu, Ardi itu nggak numbu-numbu. Jilbab. Ya udah. Ya, nanti dikerjain sebisanya aja. Jadi jangan sampai memberatkan kalian. Ini yang pada nggak muncul mukanya, jangan-jangan sambil tidur ya? Enggak ya? Enggak dong. Bu, rebahan, Bu. Rebahan. Nepin nggak ada mukanya, Nepin. Ada Nepin nggak sih? Lagi makan, Bu. Ditinggal dia. Aduh. Ya udah, kita pertemuannya sampai sini dulu ya. Nanti minggu depan jangan lupa ya, yang kamu kerjainnya ini di-upload di Google Classroom. Nanti saya ini dulu tugasnya. Uploadnya maksimal hari ini jam 3 ya. Maksimal hari ini jam 3, tapi kalau untuk yang lengkapnya itu minggu depan saya kasih lagi linknya. Kalau nggak upload gimana, Bu? Ya berarti nanti dilaporin ke wali kelas. Berarti kamu tidak mengikuti pembelajaran gitu. Kalau Malam, Bu. belum lengkap gitu, Bu, malam aja, Bu. Hah? Malam, Belum Pak. lengkap gitu, Bu. Saya belum lengkap nggak apa-apa. Masalahnya Malam, Bu. saya harus ngelaporinnya Masalahnya jam kan, 3. Saya ngelaporinnya sebelum jam 4 udah harus dilaporin, makanya maksimal jam 3 ya. Kenapa nggak malam? Ya. Oke, masih UK 3 doang itu, Bu, yang keluar, Bu. Oke, 3 doang. Ya nggak apa-apa. Yang penting coba Iyalah. dikerjain. Oke lah, Ya. 3 aja. Oke, Bu. IPA 1, IPA 2, IPA 3. IPA 3. Oh, IPA 3 sih. Lalu ini saya ngecekin anak-anaknya dulu ya. Oke dah, gitu aja lah. Ya.
Makasih ya, Bu. Iya, makasih Bu. banyak ya. Bu. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kosi baru masuk. Orang udah mau bubar. Hosi. Astagfirullahaladzim. Osi. Ale Kosi, juga keluar masuk Kosi. pun Ale dari ini juga ya. Bu katanya. Ale juga bu, katanya nge-lag bu. Nge-lag. Oh, suaranya nggak ada. Iya, katanya nge-lag bu. Si Gabriel nggak ada, Gabriel. Kurusan, Beb. Itu Gabriel tuh. Gabriel. Baru Kok masuk Gabriel? Gabriel. Mana Saya dari Gabriel? tadi, Bu. Gabriel. Dari tadi. Bro, Gabriel, bro. Gabriel. Gua si Gabriel. Ini dari tadi masih cuma 52-an orang, berarti pesawat, Bu. 20 anak nggak ada ya. Ya udah, gitu aja dari saya. Terima kasih semuanya sudah hadir belajar. Terima kasih, Bu. Ya, jangan lupa. Kasih, ya, Bu. Kasih, Bu. Yo, Kasih, Bu. semuanya. Assalamualaikum. Ibu. Oke, saya tutup ya. Ya, Bu, dadah. Dah.